Baiklah, kita lanjutkan pembahasan materinya. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang kode bilangan biner, oktal, heksadesimal, dan kaitannya dengan bilangan desimal. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya dengan kode bilangan lain yang nantinya akan berguna di dalam aplikasi atau di dalam operasi teknik digital. Sebelum ke materi, seringkali kita jumpai display 7 segment seperti ini. Ya. Misalkan di counter, di perempatan lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, di dalam aplikasinya kita membutuhkan sebuah IC ya, atau chip tersendiri untuk mengkonversi bilangan biner sehingga muncul tampilan seperti yang ada di dalam layar. Ada 7 lampu yang disusun sedemikian rupa seperti huruf 8, namun bisa dinyala dan matikan menurut input sehingga membentuk pola angka-angka tertentu. Sebagai contoh ini untuk membuat sebuah counter, di sini ada 2 display 7 segment dan ada IC untuk mengkonversi. Nah, tampak bahwa di sini dibutuhkan inputnya tidak berupa biner, karena kalau biner maka untuk proses konversinya susah. Ya, kita harus mengkonvert dulu menjadi desimal lalu menjadikan tampilan. Nah, untuk aplikasi display yang kita butuhkan adalah kode biner tapi yang terkode seperti desimal, karena nanti digunakan untuk nilai tempat. Maka aplikasinya seperti ini. Kita butuh sebuah kode bilangan biner yang terkode desimal. Nah, karena itu di sini dimunculkan yaitu kode BCD, binary code decimal, atau bilangan desimal yang terkode dalam bentuk biner, atau biner yang pengkodeannya dalam bentuk desimal. Nah, untuk angkanya tentunya ini hanya ada angka 0 sampai 9 dalam bentuk biner yang ditata seperti sedemikian rupa. Sebagai contoh, bilangan desimalnya 2645. Maka kode BCD-nya ya kita tinggal merubah dalam bentuk biner. Nah, dalam hal ini kita memang harus menghafalkan kode binernya dari masing-masing angka desimal. Sebagai contoh, 2645 berarti 2-nya adalah 0010, 6-nya 0110, 4-nya 0100, dan 5-nya 0101. Di sini menggunakan 4 digit biner. Dengan cara yang sama kita dapat mengkonversi sebaliknya. Misalkan di sini 0010 ini adalah biner dari angka desimal 2, 1000 itu adalah 8, 0111 adalah 7, dan 0100 adalah 4. Ini adalah konversi atau kode bilangan BCD. Nah, keunggulan BCD adalah mudah untuk mengubah dari dan ke bilangan desimal. Jadi kita tidak perlu menghitung rumit nilai tempat biner seperti di materi sebelumnya. Kita cukup menghafalkan konversi ke desimalnya atau sebaliknya. Namun kerugiannya adalah tidak dapat digunakan untuk operasi aritmatik yang hasilnya melebihi 9. Oke, ini sebagai contoh untuk bilangan BCD. Silakan jawabannya dikirim ke chat untuk kita bahas atau kita koreksi bersama-sama. 47 815 90623. Dan juga sebaliknya ya, untuk kode bilangan berikut
yang A 100, 1001, dan seterusnya. Oke, silakan bisa diisikan ke chat supaya kita bisa melanjutkan, nanti kita bahas di akhir. Kode bilangan yang lain adalah kode access tree. Access tree artinya kelebihan 3, sehingga nilai binar asli ini ditambah 3. Sebagai contoh, desimal 0 adalah 3 atau 0011. Kode desimal 1 berarti 1 ditambah 3 berarti 4. 4 adalah 0100. Kalau desimal 2 berarti 2 ditambah 3 yaitu 5. Berarti kode access tree-nya adalah 0101 dan seterusnya. Jadi kita tinggal melihat tabel atau kita tambahkan. Ini dapat juga dipakai untuk menggantikan bilangan desimal 0 sampai 9. Ya, berarti angkanya mulai dari 3, 4, 5 sampai 12. Nah, ini sebagai contoh, kodekan bilangan desimal berikut ke bilangan access tree. Yang pertama adalah 47 dan yang kedua adalah 815. Oke, silakan ditulis di chat. Seperti halnya BCD, access tree hanya menggunakan 10 dari 16 kombinasi yang ada. Nah, apa sih tujuan dari kode access tree ini? Sebenarnya kode ini dirancang untuk mengatasi kesulitan operasi aritmatik pada kode BCD. Jadi yang kita bahas di awal tadi bahwa BCD memudahkan di aplikasi untuk salah satunya ya, untuk display. Jadi agar matching dengan IC converter BCD itu desimal atau ke display 7 segment, tapi dia tidak bisa untuk operasi aritmatik seperti biasa. Maka digunakanlah kode access tree. Adapun aturan-aturannya, kalau untuk kode access tree ini aturan penjumlahan. Yang pertama, penjumlahan mengikuti aturan penjumlahan biner. Yang kedua, jika hasil penjumlahan untuk suatu kelompok menghasilkan suatu simpanan desimal, maka tambahkan 3 atau 0011 ke kelompok tersebut. B. Jika hasil penjumlahan untuk setiap kelompok tidak menghasilkan simpanan desimal, maka kurangkan 0011 dari kelompok tersebut. Sebagai contoh, bilangan 43 ditambahkan 35. Hasilnya adalah 78 desimal. Nah, untuk operasi BCD kita menggunakan kode access tree. Kita konversi dulu dari 43, kodenya adalah 01110110. 35-nya 01101000. Terus kita penjumlahan binar biasa ya, 0 tambah 00, 1 tambah 01, 1 tambah 01, 0 tambah 1, 1. Di sini 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1 hasilnya 0, sisa 1 di sini. Kita tambahkan 1 ditambah 1, 0, ditambah 1 simpanannya tadi, hasilnya 1. Terus simpanan yang dari ini pindah ke depan, tambahkan 0, tambahkan 0 hasilnya 1. Nah, ini tidak ada sisa bagi ya, tidak ada sisa, maka kita kurangkan masing-masing angka dengan 3. Berarti ini yang 1110 dikurangi 3, 0 dikurangi 1 hasilnya 1. Terus 0 dikurangi 1, ini kan tadi 0 ya, kurangi 1 maka hasilnya 1.
terus 0 dikurangi 0, 0, 1 kurangi 0, 1. Yang depan juga sama, 1 kurangi 1 hasilnya 0, 0 kurangi 1, 1 jadi 0, 0 nya kurangi 0, 0, 1 kurangi 0, 0. Maka hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, terus 1, 0, 1, 1. Ini masih XS3 ya. Terus kita ubah ke BCD, maka ini masing-masing kita kurangi 3 berarti ya. 1, 0, 1, 0 itu kan 10 ya. Kurangi 3 berarti 7. 1, 0, 1, 1 itu adalah 11 dikurangi 3, 8 atau 1, 0, 0, 0 BCD. Maka hasilnya adalah 7, 8. Nah, berikutnya contoh yang lain ya. Di sini 28 ditambah 28. Hasilnya adalah 56 desimal. Kita ubah menjadi XS3 dulu, 28. Berarti 2 ditambah masing-masing tambah 3 ya kalau ke XS3. Berarti hasil konversinya adalah 5, 11. Atau 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sama, terus kita jumlahkan seperti biasanya. 1 tambah 1, 0, simpan 1. 1 tambah 1 hasilnya 0, simpan 1, ada simpanan 1, pindah ke sini. Terus satunya tadi di sini. 1. 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1. 1 tambah 1 hasilnya 0. Ya. Terus di sini ada simpanan 1. 1 tambah 1 hasilnya 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. Terus di sini ada simpanan 1. Tambah 0 tambah 0 hasilnya 1. 1 tambah 1 hasilnya 0. Ada simpanan 1. 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, di sini ada, terus kita tambahkan dengan 0011 ya. Maka didapatkan hasil 10001001. Ini masih XS3. Kita ubah ke BCD. Masing-masing dikurangi 3 berarti ya. 1000 ini adalah 8 kurangi 3, 5. 10019 dikurangi 3, 6. Berarti hasilnya adalah 5, 6. Berarti ini 5, yang ini 6. Berarti sudah sama. Oke. Berikutnya adalah kode Gray. Kode Gray ini digunakan untuk peralatan masukan dan keluaran dalam sistem digital. Nah, ini tidak bisa untuk rangkaian aritmatik ya. Nah, karakteristik dari kode Gray ini adalah hanya satu digit yang berubah bila dicacah dari atas ke bawah. Nah, ini kita ambilkan contoh ya. Bilangan desimal 0, maka kode Gray-nya adalah 0 ya. Nah, bilangan untuk 1 ya, ini atasnya kan 0 ya, maka ini yang berubah adalah yang LSB-nya 1 ya. Nah, untuk angka 2 ya, karena yang belakang sudah berubah maka belakang tidak berubah, kita naikkan yang atasnya. Yang 0 atau nilai tempat yang kedua 0 berubah menjadi 1. Berarti kode Gray dari 2 adalah 1, 1 ya. Nah, yang berikutnya adalah angka 3. Angka 3, nah, karena tadi yang sebelumnya yang 1 ini yang sudah berubah, maka yang berubah adalah yang belakangnya ya, 1, 0 ya. Jadi ini seperti terbalik ya, yang 2 menjadi 3, yang 3 menjadi 2. Oke. Pada bilangan atau desimal 4, maka kode Gray-nya adalah ya, tadi yang terakhir adalah ini sudah berubah ya, yang belakang sebelumnya sudah berubah ya. Terus ini juga sudah berubah dari sebelumnya. Nah, yang belum adalah yang nilai tempat yang ketiga. Berarti untuk 4 kode Gray-nya adalah 110 ya. Nah, untuk yang 5, karena barusan kita merubah yang nilai tempat 2 dan 3, maka berikutnya yang berubah dari 0 dia menjadi 1 dan seterusnya sebagaimana tabel.
Ini adalah untuk kode GRE. Nah, berikutnya ini yang sering kali kita gunakan, kode biner atau kode hexa yang berupa ASCII, yaitu ASCII itu singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi ini adalah pengkodean di dalam komputer atau di dalam sistem informasi, di mana kode-kode huruf, simbol atau angka dikodekan dalam ASCII. Kode ASCII terdiri dari kode 7 bit dengan format A6, A5 sampai A0. Setiap A disusun dalam 0 dan 1. Sebagai contoh ya, kalau untuk A, misalkan kita mengetik di keyboard A besar, maka yang keluar adalah kode 100 atau 40001. Itu adalah kode ASCII-nya. Termasuk nanti dalam pemrograman, di dalam pengiriman data. Jadi kalau didapatkan deret angka tertentu itu adalah karakter, ya. Nah, tabel kode ASCII atau karakter-karakter yang kita kenal dalam digital ya, itu ditabelkan seperti ini. Ya, sebagai contoh, ketika kita mengetik huruf A, maka yang keluar dari input keyboard adalah, kita lihat di sini ada tabelnya. Untuk huruf A, kita membacanya untuk yang kolom atau A6, A5, A4 itu adalah 100 ya, atau 4. Terus kita lihat yang barisnya untuk A3, A2, A1, A0 ini adalah 0001. Jadi ketika kita menyebut karakter A, maka oleh komputer diterjemahkan sebagai 41, ya, seperti ini. Misalkan huruf atau kode atau karakter dan misalkan, ya, seperti ini. Maka yang akan keluar adalah 2 atau 010 dan 6 0110. Itu adalah kode ASCII-nya. Berikutnya adalah komplement. Komplement ini ada atau kebalikan atau inversi dari suatu bilangan. Nah, biasanya ini digunakan untuk operasi pengurangan. Komplement berarti men-sweep masing-masing bit. Kalau komplement 1 dari 1 berarti ya 0. Begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, komplement 1 dari 100 1010 itu sama dengan, berarti kita balik aja masing-masing bitnya. Yang 0 menjadi 1, yang 1 menjadi 0, dan seterusnya. Nah, untuk operasi pengurangan, maka tambahkan atau ambil komplement 1 dari subtrahennya atau bilangan pengurangnya, ya. Lalu tambahkan dengan bilangan atasnya. Nah, overflow itu akan mengindikasikan bahwa jawabannya itu adalah bilangan positif, ya. Lalu tambahkan overflow itu ke LSB-nya atau yang paling kanan sendiri, ya. Nah, operasi ini disebut dengan end around carry, EAC. Oke. Tapi bila di situ tidak ada overflow, berarti itu menandakan hasil pengurangnya adalah negatif, ya. Sebagai contoh, kurangkan 11001 dikurangi 10001, biner ya. Maka jawabannya adalah bilangan yang bawah ini kita jadikan dulu komplemennya, ya. 1001 berarti 01110. Terus operasi penjumlahan biasa, ya. 1 tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1 hasilnya 0, pindah sini simpanannya.
1 tambah 1 hasilnya 0. Nah, ini berarti ada overflow ya, ada overflow 1. Nah, overflow-nya ini kita tambahkan di LSB-nya. Ya. 1, 1, 1 ditambah 1 hasilnya 8. Ya. Berarti operasinya selesai. Jadi, kalau ini kita jadikan desimal, kita cek ya. 25 dikurangi 17 sama dengan 8. Berarti sudah benar kan, adalah angkanya 8. Berikutnya kurangkan dari 1000 atau 16 dikurangi dengan 11101 kurangi 29. Nah, ini kita jadikan komplement dulu. Komplement satunya, terus kita jumlahkan 0 ditambah 0, 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 0 tambah 0 dan 1. Nah, di sini tidak ada overflow atau tidak ada sisa penjumlahan ya. Berarti ini menandakan bilangannya adalah negatif ya. Jadi jawabannya adalah 1101. Kita cek 16 dikurangi 29 sama dengan min 13. Baiklah, untuk materi pada hari ini saya cukupi sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan membahas di pertemuan berikutnya materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.